TC Timnas mendadak heboh. Hertman racik skuad inti Super Gacor jelang laga kontra Oman. Atmosfer pemusatan latihan Timnas Indonesia mendadak memanas. Menjelang laga FIFA Matchday Juni 2026 menghadapi Oman, perhatian publik sepak bola nasional tertuju penuh kepada aktivitas yang berlangsung di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Di balik tertutupnya sebagian besar sesi latihan, berbagai kabar menarik mulai bermunculan dan memancing rasa penasaran para pendukung Garuda. Pusat perhatian tentu saja mengarah kepada pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hertman. Juru taktik asal Inggris tersebut dikabarkan tengah merancang sebuah formula permainan baru yang disebut-sebut mampu membuat Timnas Indonesia tampil jauh lebih agresif, lebih solid, dan lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Bahkan dari berbagai laporan yang beredar di sekitar lingkungan latihan, Hertman disebut telah menemukan kerangka utama tim yang dianggap paling ideal untuk menghadapi Oman. Racikan tersebut kemudian memunculkan istilah yang ramai diperbincangkan para pendukung Garuda, yakni skuad Super Gacor. Meski terdengar sederhana, istilah tersebut menggambarkan satu hal penting. Hertman ingin membangun tim yang mampu menyerang dengan efektif tanpa kehilangan keseimbangan saat bertahan. Dalam sepak bola modern, keseimbangan inilah yang sering menjadi pembeda antara tim yang hanya bermain bagus dan tim yang benar-benar mampu meraih kemenangan. Sejak ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia, Hertman memang dikenal memiliki pendekatan yang sangat detail. Ia tidak hanya memperhatikan kualitas individu pemain, tetapi juga memastikan setiap bagian tim bekerja secara harmonis dalam satu sistem permainan yang jelas. Karena itulah setiap sesi latihan selalu dipenuhi berbagai simulasi taktik dengan intensitas tinggi. Dalam beberapa hari terakhir, para pemain bahkan harus menghadapi sesi latihan yang jauh lebih berat dibandingkan biasanya. Hertman ingin memastikan seluruh anggota tim memahami peran mereka masing-masing sebelum pertandingan melawan Oman berlangsung. Kehebohan mulai terasa ketika tim pelatih menggelar laga internal dengan tempo yang sangat tinggi. Pertandingan tersebut bukan sekadar latihan biasa. Hertman menjadikannya sebagai laboratorium taktik untuk menguji berbagai skenario permainan yang mungkin terjadi saat menghadapi Oman. Dalam sesi itu, para pemain dipaksa bermain dengan tekanan tinggi, melakukan transisi cepat, serta menjaga organisasi tim selama 90 menit simulasi. Yang paling menarik adalah fokus Hertman terhadap konsep yang dikenal sebagai rest defense. Bagi sebagian penggemar sepak bola, istilah ini mungkin masih terdengar asing. Namun dalam sepak bola modern, rest defense merupakan salah satu elemen yang sangat penting. Secara sederhana, rest defense adalah struktur pertahanan yang tetap terjaga ketika sebuah tim sedang menyerang. Artinya, meskipun banyak pemain bergerak maju untuk membantu serangan, tim tetap memiliki fondasi pertahanan yang siap mengantisipasi serangan balik lawan. Konsep ini menjadi sangat relevan saat menghadapi Oman. Tim asal Timur Tengah tersebut dikenal memiliki kemampuan melakukan transisi cepat. Mereka mampu menghukum lawan hanya dalam beberapa detik ketika berhasil merebut bola. Karena itulah Hertman memberikan perhatian khusus terhadap aspek ini. Ia ingin memastikan bahwa Indonesia tidak hanya berani menyerang, tetapi juga memiliki perlindungan yang cukup ketika kehilangan penguasaan bola. Dalam berbagai simulasi yang dilakukan selama latihan, konsep tersebut dilaporkan berjalan dengan sangat baik. Pergerakan pemain terlihat lebih terorganisasi. Jarak antar lini semakin rapat. Ketika kehilangan bola, para pemain langsung melakukan tekanan kolektif untuk merebut kembali penguasaan. Aliran permainan menjadi jauh lebih dinamis dibandingkan sebelumnya. Banyak pengamat yang hadir dalam sesi terbuka bahkan menyebut bahwa intensitas permainan Timnas Indonesia kini mulai mendekati standar yang biasa diterapkan tim-tim kuat Asia. Keberhasilan sistem tersebut tentu tidak lepas dari kualitas pemain yang dimiliki Indonesia saat ini. Meski beberapa nama penting harus absen karena cedera, Hertman tetap memiliki banyak pilihan berkualitas di hampir setiap posisi.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi tim adalah absennya Jai Idzes. Bek yang selama ini menjadi pemimpin lini belakang harus menepi akibat cedera sehingga tidak dapat tampil dalam pertandingan kali ini. Selain itu, Jordi Amat juga tidak masuk dalam skenario utama yang sedang disiapkan tim pelatih. Namun situasi tersebut justru membuka peluang bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuan mereka. Rizky Ridho menjadi salah satu sosok yang paling mendapat sorotan. Bek muda tersebut dipercaya mengenakan ban kapten dan memimpin rekan-rekannya di lapangan. Kepercayaan itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Ridho terus menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Ia tampil konsisten baik bersama klub maupun timnas Indonesia. Kemampuan membaca permainan, keberanian dalam duel, serta jiwa kepemimpinannya membuat banyak pihak menilai bahwa dirinya layak memegang tanggung jawab besar tersebut. Di samping Ridho, terdapat nama Justin Hubner yang diprediksi menjadi salah satu andalan di jantung pertahanan. Pemain yang dikenal memiliki karakter agresif ini menawarkan energi dan mentalitas bertarung yang sangat dibutuhkan ketika menghadapi lawan dengan kekuatan fisik seperti Oman. Pilihan lain seperti Muhammad Ferrari dan Elkan Bagot juga siap memberikan kontribusi apabila dibutuhkan. Kedalaman skuad di lini belakang menjadi salah satu keuntungan besar bagi Hertman. Di sektor sayap, timnas Indonesia juga memiliki banyak opsi menarik. Sandy Walsh hampir dipastikan menjadi pilihan utama di sisi kanan. Kemampuannya dalam membantu serangan sekaligus bertahan membuatnya sangat cocok dengan sistem permainan yang mengandalkan keseimbangan. Sementara itu, di sisi kiri terdapat persaingan antara Kelvin Verdong dan Nathan Choeon. Kedua pemain tersebut memiliki karakter yang berbeda, namun sama-sama mampu memberikan kontribusi besar dalam skema permainan Hertman. Masuk ke lini tengah, duet Tom Haye dan Ivar Jenner diperkirakan kembali menjadi pilihan utama. Kombinasi keduanya dianggap sangat ideal. Tom Haye menawarkan kualitas distribusi bola yang luar biasa. Ia mampu mengatur tempo permainan dan membuka ruang melalui umpan-umpan akurat. Di sisi lain, Ivar Jenner menghadirkan energi tanpa henti serta kemampuan bertahan yang solid. Kolaborasi mereka memberikan fondasi yang kuat bagi permainan timnas Indonesia. Namun area yang paling menarik perhatian tentu berada di lini depan. Kembalinya Marcelino Ferdinand menjadi salah satu kabar terbaik bagi skuad Garuda. Setelah sempat mengalami masalah kebugaran, gelandang serang muda tersebut kini kembali menunjukkan performa terbaiknya. Dalam beberapa sesi latihan, Marcelino disebut tampil sangat impresif. Kecepatan berpikir, kreativitas, dan keberaniannya dalam mengambil keputusan membuat Hertman terkesan. Banyak yang meyakini bahwa Marcelino akan menjadi salah satu pemain kunci saat menghadapi Oman. Bersama Marcelino, Ragnar Oratmangoen diprediksi akan mengisi sektor serang lainnya. Kecepatan dan kemampuan individu Ragnar menjadi senjata penting untuk membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Sadil Ramdhani juga siap memberikan alternatif dengan gaya bermain yang lebih eksplosif. Di posisi penyerang tengah, Rafael Struijk diperkirakan tetap menjadi pilihan utama. Meski tidak selalu mencetak banyak gol, kontribusinya dalam membuka ruang dan menghubungkan permainan sangat penting bagi sistem yang diterapkan Hertman. Selain pemain-pemain yang sudah dikenal publik, terdapat pula beberapa nama muda yang mulai mencuri perhatian. Mateu Bakker dan Raihan Hanan disebut tampil sangat baik selama pemusatan latihan. Keduanya menunjukkan perkembangan signifikan dan berpotensi menjadi kejutan dalam pertandingan melawan Oman. Keberanian Hertman memberikan kesempatan kepada pemain muda menunjukkan bahwa ia benar-benar percaya pada proses regenerasi. Baginya, kualitas tidak ditentukan oleh usia, melainkan oleh kemampuan dan kesiapan pemain dalam menjalankan tugas di lapangan. Semakin mendekati hari pertandingan, optimisme di dalam skuad Garuda terus meningkat. Para pemain terlihat menikmati setiap sesi latihan sekaligus menunjukkan semangat tinggi untuk membuktikan kemampuan mereka. Laga melawan Oman memang hanya berstatus uji coba internasional, tetapi nilai strategisnya jauh lebih besar dari itu. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Hertman untuk melihat sejauh mana perkembangan tim setelah menjalani berbagai program latihan yang intensif. Di sisi lain,
Laga tersebut juga menjadi tolok ukur bagi para pemain sebelum menghadapi agenda-agenda besar berikutnya. Bagi para pendukung timnas Indonesia, pertandingan melawan Oman akan menjadi momen yang sangat menarik untuk disaksikan. Mereka ingin melihat apakah formula skuad super gacor yang diracik John Hartman benar-benar mampu bekerja di atas lapangan. Jika sistem yang selama ini diuji dalam latihan berhasil diterapkan dengan baik, Indonesia berpotensi menunjukkan performa yang jauh lebih matang dibandingkan sebelumnya. Dan apabila itu terjadi, maka bukan hanya Oman yang harus waspada. Negara-negara lain di kawasan Asia juga akan mulai melihat bahwa timnas Indonesia sedang berkembang menjadi kekuatan baru yang semakin sulit dipandang sebelah mata. Kini semua mata tertuju pada Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di sanalah racikan terbaru John Hartman akan diuji untuk pertama kalinya. Apakah formula super gacor ini benar-benar menjadi awal lahirnya timnas Indonesia yang lebih kuat, lebih modern, dan lebih menakutkan? Jawabannya akan segera terlihat saat peluit pertandingan dibunyikan.